Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersama tadi sudah mendengar Ananda Yordan berpamitan untuk kembali pulang ke Kediri, dan rencana selanjutnya ingin melanjutkan studi di Masjid Nabawi. Kita doakan mudah-mudahan menjadi perjalanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal berjuang menegakkan kalimatullah khususnya di Indonesia ini dan dimanapun berada, insyaallah. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan muqaddimah yang disampaikan pada 1 bulan yang lalu, bahwa insyaallah ke depan kita akan menyelesaikan pembahasan terkait dengan hal-hal yang membatalkan keislaman, membatalkan iman. Dan kemarin saya merekomendasikan 2 buah buku, ada yang tipis, ada yang tebal. Yang tipis ada 2 halaman, yang sedang ada segini bukunya. Ini At-Tibyan Syarahu Nawaqidil Islam, penjelasan tentang pembatal keislaman. Yang tebal ada sekitar 800 halaman. Dalam bentuk disertasi doktor, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Disertasi doktor di Universitas Islam Madinah dan sudah diterjemahkan. Saya kira baik kalau kemudian kita bisa memiliki dari berbagai buku itu. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni pembatal keislaman yang pertama adalah syirik besar. Ya. Syirik itu ada 2, ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tapi juga para ulama ada yang memasukkan syirik tersembunyi itu masuk, tidak merupakan bagian tersendiri, masuk di antara bentuk yang ada. Tetapi dari berbagai bentuk syirik itu, yang bisa membatalkan keislaman kita, membatalkan iman kita adalah syirik besar. Bapak dan Ibu, kita akan berbicara tentang keyakinan dan perbuatan, tidak bicara soal orang.
Tapi kalau membicarakan orang lain lagi. Jadi tidak menunjuk orang karena itu nanti mesti ada ilmunya lagi. Tapi kita berbicara tentang keyakinan dan perbuatan. Penjelasan sebentar apa yang dimaksud dengan syirik. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, dia samakan makhluk kepada Sang Khalik dalam hal-hal yang memang itu kekhususan bagi Sang Khalik yang tidak pantas disamakan dengan makhluk. Ya. Contoh, dia berdoa itu kepada Sang Khalik. Berdoa itu kepada Zat yang mencipta. Meminta tolong itu kepada Zat yang mencipta, bukan kepada makhluk yang dicipta. Kemudian menyembah itu ya kepada Sang Khalik, bukan kepada makhluk. Tetapi ketika kemudian seseorang menyamakan atau beribadah kepada Allah di satu sisi, tapi juga beribadah kepada selain Allah di sisi yang lain, itulah syirik. Berarti pada saat itu dia menyamakan antara Allah dengan makhluk yang dicipta. Kemudian catatan yang kedua adalah syirik itu anwa'uhu katsirah. Syirik itu bermacam-macam, tetapi kembalinya atau sumbernya itu ada empat. Itulah yang kita mau coba untuk bahas, sekaligus dengan sebuah harapan bahwa Bapak-bapak, seringkali kalau kita mendengar istilah beribadah, istilah menyembah beribadah itu konotasi kita sujud gitu ya. Konotasi kita itu kayak nyembah depan patung gitu. Padahal yang namanya nyembah itu tidak mesti begitu. Gitu. Nanti kita akan yang namanya menyembah itu tidak mesti gitu. Yang namanya beribadah itu tidak mesti begitu. Jadi kita ada penyembahan dalam ketaatan, ada penyembahan dalam cinta, ada penyembahan juga dalam niat, kehendak dan tujuan, ada penyembahan juga di dalam doa. Jadi, dan itulah yang dimaksud dengan syirik. Ini sumber syirik besar. Pertama, syirkut dakwah. Syirik pada aspek doa. Doa itu adalah satu aktivitas yang sangat mulia. Toh demikian kita mesti hati-hati. Kalau salah di dalam doa bisa jatuh pada syirik besar. Dan syirik besar ini bukan kesalahan teknis dalam berdoa, tapi kesalahan kepada siapa doa itu kita tujukan, kita persembahkan. Yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam niat, kehendak dan tujuan. Bapak dan Ibu, rasanya sulit, bukan rasanya ya, memang gak mungkin hidup ini
terbebas dari yang namanya niat, kehendak, dan tujuan. Orang nggak punya niat, nggak punya kehendak, nggak punya tujuan, ya nggak hidup dia. Selama dia menjadi makhluk hidup, ya dia punya niat, punya kehendak, punya tujuan. Nah, mesti hati-hati dengan niat, kehendak, dan tujuan. Dengan bahasa lain, niat, kehendak, dan tujuan itu harus didasari atas tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Doa harus tegak di atas prinsip tauhid. Niat harus tegak di atas prinsip tauhid. Kehendak harus tegak di atas prinsip tauhid. Tujuan harus tegak di atas prinsip tauhid, agar tidak terjebak kepada kesyirikan. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik pada aspek ketaatan. Berarti dengan kata lain, taat itu harus tegak di atas prinsip tauhid. Jangan pernah memisahkan antara ketaatan dengan ketauhidan, antara niat dengan ketauhidan, antara kehendak dengan ketauhidan, antara tujuan dengan ketauhidan, antara dakwah dan ketauhidan. Kemudian yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik pada aspek cinta. Begitu pula dengan kata lain bahwa cinta itu juga mesti tegak di atas tauhid. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana doa, niat, kehendak, tujuan, taat, cinta itu tegak di atas tauhid? Dan seperti apa yang dia bisa terjerumus kepada yang namanya syirik? Pada dua poin inilah yang penting untuk kemudian kita terus pelajari, kita coba untuk internalisasikan pada diri kita masing-masing, menjadi panduan, menjadi pedoman dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia, kita mulai dengan yang satu. Kita diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya pada ayat 15-16 dari surat Hud. 15-16 dari surat Hud. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Siapa sih di antara kita itu yang gak pengen dunia dan perhiasannya ya? Siapa yang gak pengen punya rumah bagus? Siapa sih yang gak pengen punya pakaian bagus? Siapa sih yang gak pengen punya kendaraan bagus? Siapa yang gak pengen punya istri suami bagus gitu ya? Siapa sih? Tapi mesti ingat, keinginan begitu tuh
mesti tegak di atas tauhid. Jangan sampai terjebak kepada syirik. Bapak, coba betapa syirik itu mengintai dalam 24 jam hidup kita. Ada di sekitaran kita. Jangan dibayangkan jauh, non di sana. Jangan dibayangkan kalau syirik itu ya hanya datang ke kuburan, bukan hanya itu. Bahwa itu marak di kehidupan saudara kita kaum muslimin di negeri ini, iya, dan kita prihatin atas kebiasaan minta-minta sama kuburan, koleksi keris dan lain-lain. Ya. Maka yuridul hayata dunya wazinataha. Ya. Kalau ternyata kehidupan dunia itu dan perhiasannya yang menjadi keinginan kita, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, dengan sempurna. Ya. Ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, kalau memang niatnya begitu, keinginannya begitu, ya Allah kasih, dan Allah gak merugikan. Ya. Ya Allah akan kasih dengan sempurna kalau memang nawaitunya gitu. Kalau nawaitunya begitu, nawaitunya sepenuhnya hanya urusan dunia dengan segala perhiasannya, Allah kasih, dan itu terbukti Allah kasih. Orang kafir juga kalau punya kehendak punya kayak itu juga Allah kasih. Usaha orientasinya sepenuhnya dunia, ya Allah kasih. Kaya juga, mewah juga, Allah kasih. Sehat juga Allah kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, bahkan Allah jamin wa hum fiha la yubkhasun. Allah mereka tidak akan dirugikan kok. Tetapi kalau memang orientasinya itu, motivasinya itu, tujuannya itu hanya dunia dengan seluruh perhiasannya, Allah ingatkan, Pak. Allah ingatkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Kata Allah, itulah orang-orang yang tidak memperoleh nanti di akhirat illa nar, kecuali neraka. Dia nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Gitu. Satu. Wa habita ma sana'u fiha. Yang kedua, lenyaplah nanti di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, lenyap. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Bapak dan Ibu, adil, Pak. Tolong dicermati secara baik. Ketetapan ini adil, dia nggak punya visi akhir. Yang dirindukannya itu dunia, dan Allah sudah memberikan secara sempurna sesuai dengan
punya orientasi akhirat. Bahkan jangan-jangan mereka juga meragukan bahkan mendustakan kehidupan akhirat. Dan surga neraka itu adanya di mana? Di akhirat. Oh, dia nggak punya kok harapan itu, dia nggak punya keinginan itu, bahkan dia mendustakan, bahkan dia juga mungkin meragukan. Wajar dia mengorientasi dunianya dan Allah berikan. Wa fi ilaihi, nggak ada yang dirugikan oleh Allah. Ya Allah sudah berikan. Tapi karena memang orientasinya pendek dunia, ya sudah, kalau itu kalau di akhirat dia nggak punya bekal, ya nggak punya bekal, batal, selesai, ya, sia-sia, lenyap karena memang nggak ada orientasi ke sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak ada alternatif lain, karena memang terminal akhir itu cuma ada dua. Kalau nggak di neraka berarti di. Maka oleh karena itu bahwa Bapak tiap sholat, kalau yang membaca dzikir iftitahnya ini, kan dzikir iftitah banyak. Kalau yang membaca dzikir iftitahnya adalah yang ada lafaz inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Siapa Pak? Untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Luar biasa tuh. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Kalau terjemahan itu ibadah tuh. Sebenarnya nusuk diartikan ibadah itu mengambil makna luas. Makna khusus dari kata nusuk itu nyembelih, sesembelihan. Dengan kata lain itu juga menegaskan urusan menyembelih itu bagian dari soal ibadah loh. Kan kadang-kadang kita ini agak jauh gitu memahami soal-soal ibadah itu, yang mesti tadi itu nyembah itu mesti di depan patung gitu. Itu baru namanya ibadah atau nyembah begitu. Padahal boleh jadi menyembah kepada selain Allah itu bentuknya adalah menyembelih binatang, termasuk menyembelih lalat. Gitu. Kan ada itu nas kisah yang disebutkan oleh Nabi dalam kitab Tauhid, kan pernah kita bahas. Ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Substansi masalahnya bukan lalatnya itu, tapi kesyirikan yang diperbuat dengan menyembelih lalat itu. Gitu. Terus dengan demikian kita itu harus punya pandangan yang agak luas. Kalau disebut ibadah itu ya maknanya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan sesembelihanku atau ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Apalagi coba kalau udah dibilang begini, hidup, mati, sholat, disebutin begini, enggak. Sudah semuanya berarti semua hidup di dunia ini dilakukan karena dan untuk lillahi rabbil alamin. Nah, itulah tauhid. Untuk Allah, pencipta alam jagat raya ini, penguasa alam jagat raya ini. Lillahi rabbil alamin. Coba Pak, ayat berikutnya apa mau bicaranya? Setelah itu apa bunyinya Pak? Itu udah ganti ayat kan? Apa berikutnya? La syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya.
nggak ada sekutu dalam sholat, nggak ada sekutu dalam menyembelih, nggak ada sekutu dalam hidup di dunia, nggak ada sekutu dalam hidup, nggak ada sekutu, la syarika. Nah, ini mesti hati-hati nih. Di buku ini nih, kecil nih, disebutkan Pak, lebih dirinci lagi. Lebih dirinci lagi. Apa perinciannya? Begini. Kalau kita menjalani hidup ini, apakah bekerja, menuntut ilmu, ngajar, ceramah kayak saya begini nih, apa aja? Kalau semuanya itu makan, minum dan lain-lain, kalau semuanya itu dilakukan total, keseluruhannya memang hanya untuk mendapatkan dunia berikut dengan segala perhiasannya, total, itulah yang dimaksud dengan syirik besar. Gitu. Tetapi kalau dia itu karena Allah, tapi kadang-kadang di sini ini muncul karena selain Allah juga. Sedekah ngirim ke masjid, tapi sedekahnya itu karena Allah. Ramadan dapat pencerahan betapa keutamaan orang yang memberikan buka puasa untuk iftar bagi yang puasa. Oh, akhirnya semangat. Tapi dalam perjalanan ada juga tuh nawa itu yang lain. Begitu jumpa sama orang, ya asal dia biar tahu aja lah bahwa saya itu juga dermawan. Misalkan kayak gitu tuh, ada gitunya tuh. Itu dan di sini disebutkan itu jatuhnya syirik kecil. Syirik juga tapi walaupun syiriknya syirik kecil, tapi definisinya syirik. Makanya disebut apa tuh yang kayak gitu? Riya kan ya? Riya, karena ingin dipuji oleh Bapak-bapak. Berat nggak Pak? Ada nggak dalam hidup kita itu Pak? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah Pak, yang model begini ini bagaikan lautan yang tak bertepi. Susah memang manusia untuk menghindarkan model yang kedua Pak. Tapi memang harus berjuang. Nggak gampang. Udah, saya sebutin ya Pak. Anak muda ceritanya ini. Kejadian beberapa tahun yang lalu. Anak muda, betapa dia punya penghayatan ya, terhadap kayak gini. Waktu azan asar apa itu? Waktu azan asar tiba. Ini anak maju. Anak ini suaranya bagus nih. Suaranya bagus. Kalau udah azan dipuji sama jamaah Pak. Gitu. Waktu itu dia maju. Begitu maju, tiba-tiba mundur lagi. Bukan hanya mundur, ngumpet. Itu kan tertunda tuh waktu azan. Jamaah kemudian datang. Dia nggak muncul-muncul. Gitu. Dia nggak muncul-muncul tuh. Akhirnya yang
kegiatan yang lain. Aduh, itu suaranya kayak itu seng di syarat-syarat. Darurat. Saya menyaksikan itu penasaran tuh Pak. Kenapa nih bocah? Itu kira-kira. Lah penasaran. Saya samperin. Kenapa? Apa jawabnya tuh Pak? Nah itu, Ustaz, susah jaga hati. Maksudmu? Karena ini sering diberikan apa ini? Ujian. Dia jalan pengen mengumandangkan azan dengan segala keutamaan bagi muadzin. Semangat toh. Tapi begitu ada mau azan, rupanya ingat tadi itu pujian-pujian dan dia muncul. Dia menghindar itu Pak. Bagi saya bukan soal problem itu ya, gimana nanti menghindar nggak ada yang ada. Tapi apa komunikasi dia dengan hati ini loh. Kejadian yang sama Pak. Penutupan lomba hifdzul Quran dan hifdzul hadis di Masjid Atim Taman ini situ. Yang ada kan waktu itu BKSPBI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia. Itu yang juara 30 juz anak SMP kelas 2 kalau nggak salah, dari pesantren di Jawa Tengah. Dia juara tuh. Dia juara. Nah, saya waktu itu ada teman wartawan dari Hidayatullah kalau nggak salah, pengen mewawancarai ini karena sambil di bawah kamera itu kan anak ini ditemenin sama kakaknya. Yang menarik, begitu diwawancarai dia nggak mau menghindar, ngelobi sama kakaknya, pengen diwawancarai gimana, menghindar. Kakaknya kemudian nanya, begitu kakaknya nanya, di pojok Masjid Atim itu nangis dia. Nangis. Loh, kalau kita jadi kenapa kok jadi nangis gitu kan? Barulah dia ngaku sama kakaknya, tolong jangan, saya nggak kuat menjaga hati saya. Anak SMP Pak, saya nggak kuat jaga hati saya. Nangis dia. Nih, gimana orang apa ini ada komunikasi dengan hati. Dia ingat ada syirkun niyah wal iradah wal qasd. Akhirnya kita gagal nggak wawancari dia. Nah, sudah di maju di rupanya dia juara 1. Ada tahfidz 10 juz, ada juz. Nah, ini yang 30 nih. Baik. Bapak-bapak dan saudara, inilah poin 1 yang saya kira kita harus waspada. Dengan demikian berarti yang namanya menyembah, yang namanya ibadah itu tidak mesti tadi deh. Karena ada ibadah hati, ada amalan hati, ada amalan fisik. Bahkan ada satu kitab kecil judulnya Al-Amaliyah Al-Qalbiyah Wal-Amaliyah Al-Jasadiyah. Amalan hati dan amalan fisik. Berarti termasuk ini niat, kehendak, tujuan, rasa takut, penuh harap. Itu amalan hati. Dan para ulama menempatkan amalan hati itu lebih urgen daripada amalan fisik. Di antara alasannya karena amalan fisik itu harus tegak di atas amalan hati.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah syirkul mahabbah. Syirik dalam hal cinta. Nanti sekaligus mengkonfirmasi syirik dalam arti niat, kehendak, dan tujuan. Oh ya Pak, saya balik ke sini dulu sebentar ya. Saya balik dulu sebentar di sini. Maka saya kira kita ini harus pandai membangun paradigma. Begini, Bapak-bapak, kalau ditanya kenapa you makan, kalau kenapa you makan itu kan biasanya jawabannya karena ya. Untuk apa Anda makan? Jawabnya supaya. Kenapa Bapak makan? Karena Bapak makan itu karena apa? Bapak makan karena Bapak. Bapak kan? Apa tujuan makan? Supaya kan gitu ya kira-kira. Siklusnya kan begitu tuh. Iya. Kalau siklusnya kayak begitu Pak, sebahaya Pak. Kelas kita itu nggak lebih baik daripada kelasnya kerbau Pak. Tanya sama kambing Pak. Beng, ngapain lo makan? Apa jawab dia? Doa apa lo makan? Dan semuanya itu akan terjawab dengan bukti kambing itu kalau sudah kenyang berhenti makan. Jangan-jangan kambing itu makan memang karena lapar. Kalau bisa jawab tuh, kenapa lo makan? Wah lapar. Itu kira-kira. Untuk apa lo makan? Biar kenyang. Karena dibuktikan lagi yang ketiga, siklus orang hidup itu kan sebenarnya ada aspek motivasi, ada aspek aplikasi, ada aspek orientasi. Kan tiga deh. Segala sesuatu mau minum itu kan ada motivasi minum, ada tujuan minum, ada cara minum, kan gitu. Hidup itu begitu. Motivasi kerja, tujuan kerja, cara bekerja, gitu. Siklusnya kan ke sana. Jadi kalau kita makan karena lapar, tujuan makan supaya kenyang, ya kelasnya nggak beda sama gitu. Binatang gitu. Dan akhirnya kan terbukti kambing itu kalau mau makan dia konfirmasi nggak Pak, ini halal apa haram? Enggak kan? Dia kan nggak pilih-pilih kan? Mau rumputnya siapa kek, pohon singkong siapa, pokoknya lapar dia bersihkan gitu. Nah orang kalau dasar motivasinya adalah karena lapar, tujuannya supaya kenyang, syukuran, pasti Pak konsep aplikasinya kan jadinya logikanya jadi gitu. Segala sesuatu yang bisa menghilangkan lapar, mendatangkan kenyang, maka saya akan makan. Nah, kalau orang yang bertauhid, kenapa you makan? Jawabnya Allah perintahkan saya makan, maka saya makan. Kulu, makanlah, minumlah. Dosa saya nih kalau tidak bisa memberikan hak kepada badan saya. Badan saya itu punya hak, dan itu ajaran agama. Gitu. Allah perintahkan saya makan, maka saya makan. Apa tujuan dia makan? Tujuan saya makan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, kalau dasar makannya adalah karena perintah Allah, tujuan makannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka dia hanya akan makan sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan.
Udah selektif jadinya kan. Begitu. Soal kenyang, efek sampingan. Gitu. Dalam dunia jual beli ada namanya apa Pak? Prospek. DP. Ada DP. Karena nanti ada hadis yang lain. Ternyata Pak, orang yang beriman dan dia beramal saleh itu pahalanya bukan hanya nanti di akhirat loh. Di dunianya pun juga Allah kasih. Tapi balasan dunia itu jangan difahami sebagai balasan yang sesungguhnya. Karena nanti ayat 185 dari surat Ali Imran, ketika Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, disebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan Allah akan sempurnakan balasan bagimu nanti di yaumil kiamat. Nanti Pak, balasan sebenarnya itu ntar. Kalaulah kemudian di dunia ini diberikan oleh Allah balasan, itu hanya DP. Kenyang itu DP. Rendang Padang itu DP gitu aja. Itu pecel Madiun itu DP. Enak itu tuh DP Pak. DP aja. Nah, untuk DP begini nih, untuk yang model gini nih, Allah kasih juga sama orang kafir Pak. Dikasih. Jelaskan, dikasih. Orang kafir pun dikasih yang begini. Kok kemudian orang tidak beriman baik sama tetangga, baik pada sama tetangga Pak, berderma sama tetangga. Ketika kemudian dia lagi pergi, sekeluarga nggak ada di rumah berhari-hari, tetangganya karena ini orang baik, tetangganya itu penasaran, dia tahu kan ini keluarga lagi pergi, tapi kok ada mobil parkir di depan rumah, ada mobil box lagi, lalu kok ada yang main juga anak kecil di depan rumah, tapi ada beberapa orang kok di dalam. Bagi tetangga dia penasaran. Kenapa? Ada kedekatan Pak. Orang ini baik. Muncul, jangan-jangan ini gaya baru model perampokan nih. Kan ada yang begitu modelnya. Ada yang ngobrol sama bocah anak kecil di depan rumah, seolah-olah sedang acara keluarga. Habis isinya. Karena ini orang dekat, dapat kebaikan Pak. Dia telepon. Waduh, ini kan kita karena hubungannya dekat, akhirnya peduli, telepon. Emangnya ada tamu? Ini kok itu. Tapi coba Pak, kalau dia ini nggak baik sama tetangga, jahat sama tetangga, ada sih perasaan, jangan-jangan dia perampok ya. Muncul lagi jawaban, biarin gitu. Selama ini juga nggak ngerti urusan sama tetangga daripada ribet. Gitu. Itu mau kafir, mau mukmin juga ada begitu. Allah kasih kok. Persoalannya, emang dasar motivasi kitanya apa? Orientasi kita ini gimana? Oke, nah oleh karena itu saya kira bisa jelas. Gitu. Coba Pak, mohon maaf, sampai gimana hadis itu ngajak kita itu punya paradigma yang benar. Mohon maaf, berhubungan suami istri itu disebut loh dalam nas hadis, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini yang keluar dari tulang sini nih
tulang sulbi itu disebutkan Pak sedekah. Sedekah Pak. Jadi bapak-bapak besok bilang sama istri, sedekah gitu. Mau sedekah Pak. Nah itu gimana meluruskan orientasi Pak? Paradigma yang benar. Itu terjemahan dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau begitu caranya, dunia akhirat dapat, nikmat dapat, kebahagiaan dapat, argo pahala jalan. Jadi sebenarnya, masya Allah, menghadirkan tauhid itu artinya sebenarnya menghadirkan tauhid itu punya arti untuk bagaimana sekali mendayung, bukan hanya 120 ya, udah terlampaui. Karena yang dicari itu orientasinya itu jauh Pak. Gini, kalau dalam teori yang ya teori apa itu? Saya dulu suka diajarin teori apa itu? Teori menggapai tujuan tertentu. Misalkan dulu kalau dalam pelatihan kan suka disuruh pegang apa kertas gitu. Mungkin bapak-bapak juga pernah ikut pelatihan. Misalkan sasaran kita itu 10 1 kilo misalkan maksimal, sasaran maksimal. Ketika sasaran maksimal dan ada perintah untuk apa ini? Untuk melempar. Ketika sasarannya itu maksimal, maka kita akan mengeluarkan tenaga secara maksimal. Tapi kalau sasarannya itu cuma 1 meter, kita juga akan melempar 1 meter. Padahal Pak, kalau kemudian ternyata dari 1 kilo itu kita hanya 10 meter Pak, maksimal kita ini 10 meter, yang 1 meternya lewat nggak? Lewat. Kalau orientasinya itu akhirat, dunia Pak ikut Pak. Kalau orientasinya itu dunia yang cuma 1 meter, nggak bakalan sampai 10 meter Pak. Kalau dalam bahasa yang lain kalau Kiai dulu kan suka bilang gitu. Katanya ini cara menanamkannya. Tanamlah padi, niscaya rumput bakal tumbuh. Jangan kau tanam rumput karena padi akan tumbuh. Tujuannya akhirat. Dunianya kan dapat. Yang diberitahu, dikabarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul tentang 10 sahabat yang bakal masuk surga itu mayoritasnya miskin apa kaya? Miskin apa kaya mayoritasnya? Kaya. Mayoritasnya pejabat juga loh. Dari 10 itu 4 itu khalifah. Jadi saya ngomong begini ini bukan berarti kita ngajak anti terhadap dunia, bukan. Gitu. Abu Bakar penguasa, kekuasaan Abu Bakar itu bukan kuasa presiden Pak. Di zaman Abu Bakar itu hampir seluruh jazirah Arab itu sudah. Itu berarti negara apa tuh? Saudi, yang lain-lain sudah itu aja satu tuh. Apalagi zaman Umar, udah gitu lagi. Persia sudah tertundukkan. Bukan hanya raja di satu titik, bukan. Memang ada juga yang sahabat yang tidak kaya. Jadi, tetapi yang paling pokok masalahnya bukan soal di situ, bukan soal kaya apa miskin, karena itu memang sudah rezeki yang Allah tetapkan. Tapi orientasi kita membangun orientasi, membangun motivasi di dalam hidup itu yang paling pokok. Oke, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, masih ada waktu Pak?
5 menit? Ya, 5 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Baik. Saya tambahin satu lagi, Pak. Syirkul mahabbah. Siapa yang mau berlepas diri dari cinta? Ada yang bisa keluar dari cinta, Pak? Saya kira tanpa cinta hidup ini serasa bagi Pak Isti temennya mungkin tanpa cinta hidup serasa hampa. Nanti Pak Firman bikin judul. Iya, saya kira Pak, ya Allah, coba bayangkan kalau suami istri nggak ada cinta. Bayangkan kalau anak orang tua nggak ada cinta, Pak. Apa yang terjadi? Guru sama murid nggak ada cinta, direktur sama karyawan nggak ada cinta. Apalah yang terjadi nanti? Oleh karena, tapi Pak, urusan cinta itu mesti hati-hati. Pertanyaannya lagi-lagi sama, Pak. Lagi-lagi sama. Tolong yang ini nih pertanyaan itu sederhana. Hati-hati. Jaga cinta jangan sampai disatronin atau disamperin sama syirik. Jangan kena virus, namanya virus corona. Orang ini pada ribet sama virus corona ya. Kalau virus corona dari sono, saya kadang-kadang tuh Pak, jangan terlalu sama virus corona. Kadang-kadang kalau virus corona begitu kena mati atau sembuh kan gitu kan. Kalau virus investasi itu lebih bahaya, Pak. Asalnya sama juga. Kalau virus investasi itu yang mati bukan hanya orang itu, bisa yang mati generasi, Pak. Gitu. Ini bukan memprovokasi ya. Cuma ngayal pikir aja, udah corona seru dah. Jadi ada virus. Virus investasi kalau nggak hati-hati bisa mematikan generasi. Kalau virus corona ada modal, orang pada takut kok. Gitu. Sampai umroh ditunda sampai pada waktu yang belum ditentukan. Aduh, saya nanti tanggal 22 mau berangkat nih. 22 Maret. Mudah-mudahan sudah. Tapi kita nggak tahu. Malah 14 hari. 14 hari. Yang nggak tahu perkembangan setelah 14 hari ya. Oh, tanggal 14 Maret sudah. Mudah-mudahan. Virus ini jangan jalannya lebih cepat lewat angin. Mudah-mudahan. Perkiraan. Oke. Maka oleh karena itu bahwa proyeknya adalah hati-hati. Cinta itu jangan kena virus syirik. Cinta itu anugerah. Harus tegak di atas prinsip tauhid. Jangan sampai kena virus bernama syirik. Corona ini. Kita diingatkan oleh Allah SWT sedikit lagi karena ujian sudah hadir menghampiri kita. Ujiannya menghampiri. Ujian itu kan ada yang enak, ada yang enak kan? Lapar itu ujian, tapi datang kue juga ujian juga itu. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Saya coba bacakan saja
biar nggak mengganggu bapak-bapak menikmati hidangan. Saya bacakan artinya nanti kita tutup. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Pak, pernyataan itu menyembah tandingan-tandingan selain, apa bentuk konkretnya Pak? Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Awas loh. Sama mencintai Allah sama dengan mencintai selain Allah. Itu kerjaannya orang syirik. Waduh, gimana ini? Cinta kita sama istri sama cinta kita sama Allah gimana ya meletakkannya? Cinta cucu sama cinta, saya menyebut cucu aja ini Bung. Wajah-wajah sudah sesepuh dan ini sepuh. Karena gara-gara cinta cucu itu udah nggak kelihatan petanya di mana di masjid gitu. Biasanya di pojok sebelah mana gitu ya. Setiap ketemu kenapa kok nggak kelihatan di masjid? Cucu, urusan cucu. Jadi saya ngomong baru merasakan sekarang karena sudah sah jadi aki-aki. Cucu baru mau 3. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Amat sangat cintanya kepada, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka bakal menyesal. Bapak dan Ibu, tentu pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah, lalu gimana dong meletakkan cinta kepada istri dan anak? Gitu. Terkait dengan cinta kita kepada Allah. Kalau ada pernyataan, apa memang kemudian nggak boleh kita mencintai selain Allah? Memanagenya. Bagaimana para ulama menjelaskan terkait dengan soal mencintai ini? Apa harus diperhadapkan? Atau kemudian harus ada rumusan bagaimana mencintai istri, tapi mencintai istri tegak di atas tauhid. Mencintai anak di atas, tegak di atas tauhid. Bapak-bapak, nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan ada beberapa model cinta. 1, ada yang namanya mahabbatullah. Yang kedua ada mahabbatu ma yuhibbullah. Ada yang ketiga ya, mahabbah fillah wa mahabbah lillah. Apa itu dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan? Nah, bulan depan karena panjang nih. Panjang. Insya Allah kita lanjutkan di episode dan gelombang yang insya Allah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan silahkan dinikmati hidangan yang sudah disiapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.